pilot to crew. Radio negative. Not what they fucking said. I know, but they're alone. Fighters are 10 Corporal! 10 Corporal! They're going for Buck! They're in the clock level! There goes the crater! Selamat datang di channel Gunfire Alur Cerita Film. Di channel ini kita akan mencoba mengupas alur film. Sebelumnya silakan kalian subscribe channel ini karena kita akan mengupas alur film yang berkualitas, guys. Pada episode kali ini, Evan akan mengupas alur cerita film berjudul Master of the Air. Film ini menceritakan tentang pasukan skuadron udara Amerika yang melakukan pengeboman dari atas langit Eropa. Sekedar informasi guys, film ini terdiri dari beberapa episode. Maka dari itu kalian jangan lupa ya untuk menantikan video selanjutnya dari channel ini. Kembali lagi ke film, perjuangan pasukan Amerika tidak semudah itu guys, karena mereka harus bertahan dari serangan artileri pertahanan udara milik pasukan Jerman. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai saat Kolonel Harding memberikan paparan. Hal ini dikarenakan melihat pasukan Jerman yang telah menyerang Norwegia. Mereka di sana berencana untuk memberikan serangan balasan. Serangan kali ini akan dilakukan secara besar-besaran dengan mengerahkan 376 pesawat bombers dan 240 pesawat tempur. Pasukan 100 Bomber akan bertugas sebagai awal penyerangan untuk menyerang pabrik perakitan mesin di Regensburg, sementara penyerangan kedua dan ketiga akan menyerang pabrik persenjataan di Schweinfurt. Salah seorang mayor di sana yang bernama Bowman kemudian memberikan arahan dengan mengatakan kalau 3 penyerangan itu akan terbang secara bersamaan. Mereka pun kemudian akan berpisah di pertengahan wilayah Schweinfurt dan diperkirakan kalau para pasukan Jerman hanya akan sanggup menghadang armada yang pertama. Saat armada mereka kembali ke pangkalan untuk mengisi bahan bakar, armada kedua dan ketiga langsung memberikan serangan ke wilayah Schweinfurt, sementara armada yang pertama segera menjatuhkan bomnya di Regensburg. Maka dari itu, setelah armada yang pertama berhasil menjatuhkan bomnya, kemudian lanjut terbang ke selatan sampai ke benua Afrika, dan di sana pasukan Prancis akan menyambut kedatangan mereka. Ice cold beer and lobster tail. It'll be like a holiday. You all like beer? Keesokan harinya saat mereka akan melaksanakan penerbangan, rupanya cuaca saat ini lebih buruk dari yang diperkirakan kemarin. Kabut tebal di sana sudah menutupi pangkalan udara Amerika. Letnan Garcia yang piket kemudian memberikan informasi kalau penerbangan mereka ditunda selama 30 menit. Lalu para prajurit di sana sambil menunggu cuacanya membaik mengisi waktu luang itu dengan berdoa, mendengarkan novel dan berbicara dengan rekan satu timnya. Setelah menunggu selama 30 menit, ternyata cuaca di sana masih memburuk dan tidak lama kemudian datanglah sebuah perintah dari pusat komando kalau armada 1 diperintahkan untuk lepas landas, sementara armada 2 dan ketiga akan menyusulnya dari belakang. Dengan berat hati, Kolonel Harding kemudian menyuruh pasukannya untuk lepas landas tanpa pengawalan dari armada kedua dan ketiga. Ternyata guys, baru saja mereka terbang di atas langit Belgia, mereka sudah diserang oleh bom flak pasukan Jerman. Dan tidak lama kemudian, mereka pun dikejutkan oleh serangan mendadak dari pesawat tempur Jerman. Mereka pun menyerang rombongan armada 1 paling belakang, di mana rombongan itu merupakan pesawat yang dinaiki oleh Mayor Buck. They're going for Buck! All fighters 2 o'clock level! There goes the crater! 11 o'clock low! Oh, holy shit! Outside, he's okay! They're coming from everywhere! Akibat serangan itu membuat salah satu rombongan pesawat dari Armada 1 mengalami kerusakan sehingga membuat para kru dan pilotnya terjun dari pesawat.
Dan kini pesawat yang tersisa bergabung dengan formasi yang berada di atasnya yang dipimpin oleh Kapten Kurt. Rupanya guys, serangan dari pesawat tempur Jerman belum juga berhenti, dan kini sasaran mereka adalah pesawat yang posisinya berada paling bawah, yaitu pimpinan dari Kapten Kurt. Coming! 7 o'clock! Wait the pilot! Medics been hit! Akibat serangan itu membuat pesawatnya mati total, sehingga membuat Kapten Kurt menyuruh anggotanya untuk segera terjun dari atas. Melihat Letnan Dicky yang masih hidup, Kapten Kurt kemudian berusaha untuk menolongnya dengan mendaratkan pesawatnya ke sebuah pepohonan. Crew, bail out! He's breathing, sir! We have to bail! Setelah 5 jam Armada 1 lepas landas, pihak pangkalan baru saja menerima informasi kalau Armada 2 dan Armada ketiga baru saja terbang menyeberangi lautan Inggris. Sementara sisa pasukan dari Armada 1 semakin ketar-ketir menghalau serangan pesawat tempur Jerman. Satu persatu pesawat bomber berjatuhan dan ditinggalkan oleh para krunya. Dan kini giliran pesawat dari Mayor Buck yang kembali mendapatkan serangan. I can't! Help me! Too much, we need to bail out! Kopilot di sana berusaha untuk pergi meninggalkan pesawat itu, sementara Mayor Buck tetap bersikeras tidak meninggalkan pesawat selagi masih bisa diterbangkan. We're gonna take it! As long as we can fly. Hit rupture the fuel tank! Tidak lama kemudian, terlihat pesawat tempur Jerman berbalik arah dan kembali ke pangkalan untuk mengisi bahan bakar. Kesempatan itu pun kemudian dimanfaatkan mereka untuk melihat titik koordinat tempat dijatuhkannya bom dari udara. Namun rencana itu tidaklah mudah guys, karena pesawat mereka diganggu oleh 2 pesawat tempur pasukan Jerman. Okay, coming in! I got that son of a bitch! Setelah situasi dirasa aman, pesawat pembom Amerika kemudian menjatuhkan bom-bom tersebut tepat di lokasi pabrik perakitan mesin di Regensburg. That factory! Dan hingga akhirnya pasukan Armada 1 berhasil menjalankan misinya dengan sukses. Lalu mereka pun kemudian berencana untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Afrika. Di sisi lain, terlihat Letnan Quinn yang berhasil terjun menggunakan parasut telah mendarat di sebuah desa di Belgia. Ia pun kemudian melihat 2 orang wanita yang sedang mencuci baju di sungai, yang kemudian dihampirinya dan mengatakan kalau ia orang Amerika dan sedang membutuhkan sebuah bantuan. Rupanya guys, rombongan pesawat Armada 1 saat ini berada di Pegunungan Alpen, Italia, dan diperkirakan butuh waktu 5 jam lagi untuk sampai ke Aljazair. Tidak lama kemudian, terlihat 1 pesawat hangus terbakar dan para krunya satu persatu melakukan penerjunan, sementara pesawat dari Mayor Bucky sudah mulai tidak stabil saat melakukan penerbangan. Kopilot di sana kemudian menyuruhnya untuk meninggalkan pesawat, namun Mayor Bucky sama sekali mengabaikan hal itu dan tetap berada di kabin pesawat. Di sisi lain, Mayor Crosby yang sudah meminum obat anti mabak udara terpukul setelah melihat pesawat Kapten Kurt yang telah hancur. Singkatnya, sampailah mereka di perairan Mediterania dan diperkirakan butuh waktu 2 jam lagi untuk sampai ke Aljazair. Kopilot di sana kemudian mengatakan kalau bahan bakar mereka rupanya tinggal 600 galon saja. Dan diperkirakan butuh 750 galon bahan bakar lagi untuk sampai ke Aljazair. Mayor Buck di sana kemudian memberikan perintah kepada para krunya untuk membuang segala macam senjata berat yang membuat pesawatnya terbang menjadi lambat. You saved my bomb site! Turn! Di Belgia, terlihat Letnan Quinn yang sedang makan dihampiri oleh sekelompok pemberontak yang dilaporkan oleh sang pemilik rumah. Mereka pun kemudian menginterogasi Letnan Quinn serta menawarkan kalau kelompoknya bisa memberikan sebuah bantuan. Namun begitu, Letnan Quinn diberikan sebuah pilihan kalau ia bisa menyerahkan diri ke pihak Jerman untuk menjadi tawanan perang dan berlindung dalam hukum perjanjian Jenewa, ia bisa dibebaskan setelah Perang Dunia selesai. Sementara pilihan yang kedua, ia harus melarikan diri dan kembali ke Inggris. Namun apabila ia tertangkap, maka akan dianggap sebagai mata-mata dan akan dieksekusi mati. Di sisi lain, rombongan pesawat Armada 1 tiba di perairan Laut Afrika dan kini giliran Mayor Crosby untuk mencari lokasi pendaratan.
Beberapa menit kemudian, landasan tempat pesawat mereka mendarat rupanya sudah mulai terlihat, dan hal itu bisa dipastikan bahwa mereka akan mendarat dengan selamat. Setelah dirasa aman untuk mendarat, rombongan pesawat mereka pun kemudian melakukan pendaratan. Dan hingga akhirnya pesawat mereka pun berhasil mendarat dengan selamat. Di sisi lain, terlihat pesawat Meyerbak yang kondisinya sudah rusak parah masih terbang di udara. Ia pun kemudian memilih untuk mematikan mesin pesawat ketika sudah berada dekat dengan landasan. Rupanya guys, pesawat Meyerbak adalah pesawat yang ke-11 dari 21 pesawat yang ikut dalam menjalankan misi ini. Dan setelah Meyerbak berhasil mendarat, Meyerbaki kemudian datang untuk memberikan pertolongan pertama kepada Meyerbak dan para krunya. Beruntungnya, Meyerbak dan Meyerbaki masih selamat dan masih bisa bersama sampai saat ini. Dan pertempuran yang sesungguhnya masih akan mereka hadapi bersama para krunya, yaitu 100 Bomber. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!